Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa seluruh Ramadan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki babak yang kedua daripada bulan suci Ramadan. Jadi tentunya kita sudah melalui puasa Ramadan selama lebih kurang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, dan puasa kita menjadi puasa yang mendapatkan keberkahan dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentunya pemirsa seluruh Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita ingin mereview kembali salah satu daripada ayat suci Al-Quran, ayat ke-124 sampai 126 yang terdapat dalam surat At-Taha, di mana dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala atatka ayatuna fanasitaha wa kazalikal yauma tunsa. Jadi dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyampaikan satu pesan bahawa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang lalai daripada mengingatku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling, lalai daripada mengingatku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya Allah berikan kehidupan yang sempit. Allah berikan kehidupan yang sempit di dalam kehidupannya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan Allah akan membangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Lalu orang tersebut bertanya pada Allah, Rabbi, ya Allah, lima hasyartani a'ma, kenapa engkau bangkitkan saya dalam keadaan buta? Waqad kuntu basira, padahal saya itu dalam keadaan melihat di waktu di dunia. Qala atatka ayatuna, Allah menjawab, atatka ayatuna, kami datangkan ayat-ayat kami, fanasitaha, maka engkau melupakannya. Maka begitulah hari ini kami mengabaikan, kamu diabaikan. Pemirsa suluh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di mana dalam ayat tersebut ada pesan yang Allah sampaikan bahawa kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita tidak mau berpaling daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kehidupan yang sempit kepada kita. Jadi oleh karenanya kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pemirsa seluruh Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan ini, barangkali puasa yang Allah wajibkan kepada kita itu adalah salah satu bentuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga amal-amal kebaikan termasuk salat, zakat dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Abu Lais, salah seorang ulama fikih dan mufassir, beliau menjelaskan bahawa ada 7 kalimat zikir
yang apabila kita selalu menjaganya dalam kehidupan kita sehari-hari, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita, walaupun dosa itu adalah sebanyak buih di lautan, dan Allah akan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Pemirsa suluh yang Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalimat-kalimat yang disebutkan itu adalah yang pertama bismillah. Ketika kita melakukan satu kegiatan, ketika kita melakukan satu aktivitas, maka bacalah bismillah pada awalnya. Insya-Allah kegiatan kita, perbuatan kita, aktivitas kita sehari-hari itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kalimat yang kedua adalah alhamdulillah. Ketika kita selesai melaksanakan satu kegiatan, selesai kita melaksanakan satu aktivitas, maka bacalah alhamdulillah. Itu adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memujinya dengan ucapan zikir alhamdulillah. Kemudian pemirsa suluh Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat berikutnya adalah kalimat astaghfirullah. Ketika kita terlanjur melakukan sesuatu, maka bacalah astaghfirullah. Kita mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mohon supaya Allah meluruskan kesalahan yang telah kita kerjakan. Kemudian kalimat zikir insya-Allah kita sampaikan, kita baca ketika kita hendak melakukan sesuatu. Jadi aktivitas kita, perbuatan kita, kita gantungkan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas kehendak Allah lah perbuatan kita, aktivitas kita itu bisa terlaksana. Maka bacalah insya-Allah. Kemudian kalimat berikutnya itu adalah la haula wala quwata. Kapan kita baca? Ketika kita tidak sanggup melaksanakan satu aktivitas, ketika tidak sanggup melaksanakan satu perbuatan, maka kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Kemudian selanjutnya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ucapkan ketika kita tidak mengalami satu musibah, mengalami satu kendala, maka ucaplah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama isterinya Aisyah sedang duduk, tiba-tiba matilah lampu. Jadi suasana sudah gelap. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lantas Aisyah bertanya pada Rasul, bukankah membaca inna lillahi itu adalah ketika musibah besar? Maka Rasul menjawab, mati lampu ini adalah salah satu bentuk musibah. Maka kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian selanjutnya adalah kalimah la ilaha illallah. Ini merupakan adalah kalimah tauhid yang apabila kita baca sehari itu satu kali, maka Allah mengampunkan dosa kita selama 24 jam. Karena menurut perhitungan para ulama itu ada 24 kata di dalam kata-kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka 24 kata-kata itu menghapus dosa sebanyak 24 jam. Pemirsa suluh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali Ramadan kita yang Allah telah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa menikmati Ramadan tahun ini, maka kita isi dengan kesempatan-kesempatan yang bagus dengan cara mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan mengingat Allah, selalu dengan mengingat Allah, maka kehidupan kita diberikan
diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.